Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Rian TW Channel. Dan pada kesempatan kali ini kita traveling ya, jadwalnya traveling. Kali ini ya bukan traveling sih, perjalanan dari mudik ya, mudik dari Demak Gajah mau menuju ke Semarang ya, via Dempet, kemudian Gubuk sampai lewatnya nanti Merangkin seperti itu. Oke, ke perjalanan kita mulai dari arah Gajah ya. Ini daerah jalan antara Gajah sampai Dempet ya ini. Ini jalannya emang sawah semua, hampir 80% sawah ya jalannya. Dan untuk jalannya di sini tidak terlalu lebar dan juga banyak sekali yang rusak ya, jadi perlu diperbaiki lagi seperti itu. Dan kira-kira perjalanan dari Gajah ke Semarang ini kita perkirakan antara 1 jam sampai 1,5 jam, tergantung lancar atau tidaknya perjalanan. Dan oke, saksikan videonya dari awal sampai akhir. Dan ini sampai di daerah mana ya, Demak, masih Demak sebelum Dempet ya ini perjalanan. Oke, langsung saja ya, kita langsung menuju. Ini kita sudah sampai di Tegowanu ya, daerah Tegowanu ya. Ini daerah Tegowanu, jalan raya ini ya, tapi alhamdulillah jalannya sudah bagus ya, walaupun tiap tahun itu biasanya di daerah sini itu ada pembangunan ya, karena jalannya ini kayaknya agak terlalu rendah. Jadi kemarin-kemarin yang masih aspal itu akhirnya tahun ini ya, setelah musim hujan ini mulai dibangun, tapi modelnya jalannya cor bukan aspal lagi. Sebenarnya enak mana sih antara jalan aspal dengan jalan jalan cor-coran? Kalau menurut saya itu lebih enak jalan aspal ya. Biasanya jalan yang dibuat dari cor beton seperti itu kadang banyak sekali gelombang ya, jadi dinaikin itu kayak naik turun gitu ya, bergelombang banget ya, jadi nggak merasakan. Kalau aspal itu biasanya lebih soft ya, jalannya lebih halus, jadi nggak merasa bergelombang seperti itu. Saya mengalami banyak ya lewat jalan-jalan dari cor ataupun dari beton kayak gitu dengan aspal banyak ya. Jadi saya merasa jalan yang dibuat dari cor itu kurang nyaman kalau dilewati. Lebih nyaman kalau saya jalan yang terbuat dari aspal. Walaupun sekarang di semua jalan tol itu kayaknya jalannya juga jalan dari beton ya, atau cor-coran seperti itu. Oke, kita sampai Karangawen ya. Sebelum Karangawen ini, sekali lagi sudah sampai Karangawen. Jalannya sudah ya lumayan bagus, sudah lebar jalannya. Di titik sini biasanya macet ya, kalau pas pasarnya rame itu biasanya macet di daerah sini. Karena kendaraan menumpuk ya, bis, mobil, truk dan segalanya itu biasanya numpuk. Kadang macet ya, walaupun macetnya ya nggak terlalu parah ya, nggak terlalu lama kayak gitu. Kadang ada tersendat untuk ketika melewati daerah ini atau pas posisi berada di pasarnya ini biasanya macet. Biasalah seperti itu. Kadang ini sudah sampai perempatannya. Kalau ke kiri, ke kanan itu ke arah Guntur, ke kiri kayak daerah Jeragung,
daerah Jeragung. Di daerah Jeragung banyak ada tempat wisata, hutan wisata ya, hutan jati wisata di sana. Ini lurus lagi, setelah ini kita akan melihat ya progres pembangunan flyover Ganevo. Ya, jadi informasi saja untuk pembangunan flyover ini diperkirakan estimasi waktunya sekitar 3 tahunan ya. Kemarin saya sempat tanya kurang lebih 3 tahun untuk pembangunannya. Dan ini sudah berjalan kurang lebih 1,5 tahunan dan sudah sampai sekitar 80% ya. Sudah 80% sudah hampir jadi. Oke. Ini masih di Karangawen ke barat. Ini persawahan sekitar daerah Kuripan. Di Kuripan sebelum Ganevo itu daerah yang namanya Kuripan ya. Dan sini banyak yang jualan ya, itu jualan mie ayam. Saya kadang kalau pas pengen kadang ya berhenti di sini beli mie ayam kayak gitu. Mie ayamnya lumayan murah, misalnya 7.000. Kalau di Semarang ya sekitar rata-rata ya 10 ribuan. Kalau di situ harganya lebih murah, 7.000. Ya kadang orang beri harga seperti itu karena emang kadang tempatnya nggak sewa, kadang seperti itu. Kalau di Semarang rata-rata orang sewa. Walaupun banyak juga yang mempunyai toko atau ruko pribadi ya, tapi kebanyakan sewa karena biasanya penjual-penjual seperti itu berasal dari luar daerah Semarang, kebanyakan seperti itu. Oke, ini sudah hampir sampai Ganevo ya. Bentar lagi sudah hampir sampai Ganevo, flyover Ganevo. Kenapa ini dibangun ya? Dulu emang saya sempat berpikir ya, kenapa ya ini kok nggak dibangun-bangun ya? Selama saya 3 tahun yang lalu kurang lebih saya di Semarang. Akhirnya dibangun juga, karena emang lumayan bahaya ya. Jadi traffic kereta api di sini itu kan jalan ini nanti melewati kereta api ya, jalan kereta api itu lumayan padat, kadang satu waktu itu 2 arah ya, 2 jalur itu lewat, makanya lama. Jadi akhirnya dibuat seperti ini ya, dibuat flyover biar tidak terlalu padat ya, tidak terlalu semacam macet di daerah sini, dan juga lebih lebih aman ya. Karena dulu ini sudah sampai seperti ini pembangunannya, ini menuju flyovernya ya, sudah jadi didirikan seperti itu. Jalannya agak sempit ya yang belakang ini. Ya ini sudah pembangunannya progresnya seperti ini teman-teman ya. Jadi sudah mulai. Ini nanti kalau dulu itu lurus ya teman-teman ya. Jadi lurus ke sana. Sekarang akhirnya untuk jalurnya yang jalur bawah ini dibelokkan ke sini. Jadi tidak terlalu serong. Kalau dulu itu serong jalannya teman-teman. Jadi serong jalan kereta api itu serong. Jadi agak lebih bahaya. Apalagi pas musim hujan itu sangat licin sekali ya. Banyak sekali yang jatuh. Saya dulu sempat juga jatuh ya, di pas relnya itu karena licin dan antara relnya dengan tanahnya di situ terlalu tinggi. Jadi ketika dilewati itu kalau pas licin itu kayak ngguling gitu loh teman-teman. Kali ini alhamdulillah sudah diluruskan ya, dilewatkan jalur yang modelnya lurus ya seperti ini. Jadi tidak serong dan tidak berbahaya seperti itu.
Ini bekas pasar ya dulu, walaupun masih digunakan juga ya pasar ini. Oke, itu untuk sini belum nyambung sampai sana flavor-nya. Jadi masih progres seperti ini, berhenti sampai sini. Nanti menyambung ke sana yang tadi ya. Dilanjutkan. Ini masih di bawah ya. Bawah flyover Ganevo. Progresnya masih seperti ini. Informasi saja. Jadi untuk bangun flyover ini, kata temanku banyak sekali ya pengembang atau pemborong yang memenangkan tender ya. Jadi tidak cuma satu pemborong saja ya membangun jalan seperti ini. Mungkin hitungannya tiap kilometer atau apa ya satu pemborong kemudian membangun lagi. Makanya ada tadi yang sebagian belum menyambung, itu berarti pemborongnya belum eksekusi, mungkin seperti itu. Untuk flyovernya lumayan panjang ya, lumayan panjang. Ini nanti akan menjadi sebuah ikon tersendiri sebelum masuk kota Semarang teman-teman. Jadi sudah dihadapkan sebuah flyover yang lumayan bagus ya. Kalau saya melihat di desainnya itu lumayan bagus ya, desain flyovernya itu bagus, bagus banget. Ada hiasannya kayak gitu. Sebenarnya flyover kayak gini kalau malam itu kalau dikasih lampu ya, kalau di Kali Bandeng itu bawahnya dikasih lampu itu ya. Jadi lampu kelap-kelip kalau malam itu warna-warni gitu, indah banget ya kalau di Kali Bandeng, flyover Kali Bandeng Semarang Barat itu. Nah, kalau nanti di sini kayaknya kemarin aku juga melihat desainnya itu kayak gitu. Lumayan bagus ya. Kayaknya ada lampu-lampunya gitu. Jadi sebagai ikon nanti wisata sekalian juga kalau sampai sini. Oke, ini sudah sampai Meranggen ya, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak. Walaupun dari sini ke arah Demak itu jaraknya lumayan jauh ya, perjalanan kurang lebih 1 jam seperti tadi dari. Jadi ini salah satu kecamatan yang paling rame, Kecamatan Meranggen, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak, yang salah satu kecamatan di Demak yang paling ramai ya di Meranggen ini. Karena dekat dengan Semarang ya, dekat sekali dengan Semarang, perbatasan dengan Semarang. Jadi kalau hari Minggu itu kadang aku sering dulu ya sebelum istriku belum punya anak, sampai masa hamil itu sering belajarnya di pasar Meranggen sini. Karena emang ya terpaut harganya, jelas kayak sop-sopan kayak gitu. Kalau di pasar Meranggen itu cuma 1.000 satu bungkusnya. Tapi kalau di dekat rumah itu kadang sampai 3.000 kayak gitu. Emang ya kalau untuk belanja bulanan atau mingguan lebih baik ya yang seperti ini, lebih murah, dapat banyak ya. Jelas seperti itu. Walaupun ya berbagi itu sebenarnya lebih bagus ke tetangga. Nah, ini kanan saya ini pasar Meranggen. Pasar ini lumayan baru ya, belum lama. Kurang lebih ya berapa tahun, 2 tahunan ya. Belum lama sih beroperasi. Dulu sempat kayaknya terbakar atau gimana itu akhirnya dibangun seperti ini. Oke teman-teman ya, sampai di sini dulu kita sudah sampai Meranggen dan rumah di baratnya Meranggen ya, agak ke barat dikit. Saya sebelumnya mau mampir dulu belanja kebutuhan anak ya di Gori ya, di Swalayan Gori, setelah ini dekat ini katanya gitu. Katanya kita sudah hampir sampai ya di Swalayan Gori. Sampai jumpa teman-temanku sekalian ya, terima kasih sudah nonton sampai akhir video saya. Saksikan video-video selanjutnya tentang traveling, tentang unboxing, kemudian tentang review produk-produk dari kami, laptop dan lain-lain. Ya, terima kasih atas ya kembali. Sampai jumpa. See you.